Bayangkan, Anda mencari nafkah dengan jujur, berdagang di pinggir jalan demi sesuap nasi. Tapi suatu hari, dagangan Anda dirampas, bukan oleh perampok, bukan oleh pencuri, tapi oleh mereka yang seharusnya menegakkan ketertiban. Namun, kali ini, rakyat tidak tinggal diam. Mereka melawan, mereka bersatu, dan inilah kisah nyata tentang keberanian, keadilan, dan suara rakyat kecil yang tak lagi bisa dibungkam. Sebuah kisah yang akan membuka mata kita semua. Saksikan sampai akhir, karena kebenaran harus terungkap. Di sebuah kota kecil yang terkenal dengan hiruk-pikuk para pedagang kaki lima, suasana siang itu berubah tegang. Seperti hari-hari sebelumnya, para pedagang sudah terbiasa dengan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Mereka tahu, jika tidak segera berkemas, gerobak dan barang dagangan mereka bisa disita kapan saja dengan alasan ketertiban kota. Namun, hari itu terasa berbeda. Biasanya, petugas datang dengan sikap tegas tetapi tetap mengikuti prosedur. Kali ini, ada yang janggal. Para pedagang mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dari cara petugas bertindak. Razia baru saja dimulai ketika beberapa petugas turun dari mobil. Namun, alih-alih hanya mengangkut gerobak atau mengimbau para pedagang untuk pindah, mereka terlihat mengambil barang-barang dagangan dengan cara yang mencurigakan. Bukannya langsung disita dan dimasukkan ke mobil dinas seperti biasa, beberapa petugas justru memasukkan barang dagangan itu ke dalam kantong plastik mereka sendiri. Ada yang mengambil buah dari gerobak pedagang, ada yang memasukkan telur ke dalam tas, bahkan ada yang dengan santainya mengambil beberapa bungkus rokok dari warung kecil di pinggir jalan. Para pedagang yang awalnya pasrah dengan razia itu mulai bertanya-tanya. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka masih ragu untuk berbicara karena takut akan ancaman dari petugas. Namun, ketika salah seorang pedagang melihat ayam mentah miliknya diambil begitu saja tanpa ada surat penyitaan atau alasan yang jelas, kemarahan mulai muncul. "Kenapa kalian ambil barang kami tanpa izin?" seru seorang pedagang dengan nada marah. Namun, para petugas itu hanya tertawa kecil dan berjalan menjauh, seakan tidak peduli dengan protes yang mulai bermunculan. Seketika itu juga, para pedagang yang sebelumnya diam mulai berani bersuara. Mereka tidak terima dengan tindakan para petugas yang tidak lagi sekadar menertibkan, tetapi justru bertindak layaknya pencuri. Beberapa dari mereka mulai mengangkat ponsel, merekam kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Wajah-wajah petugas yang sedang mengambil barang dengan santainya mulai terabadikan dalam video. Para pedagang mulai sadar bahwa razia hari itu bukan hanya sekadar penertiban biasa, melainkan sebuah aksi yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi dua Pak Hasan dan ketidakadilan di depan mata. Pak Hasan, seorang pedagang nasi goreng yang sudah berjualan lebih dari 10 tahun di kawasan itu, tidak menyangka hari itu akan menjadi hari yang begitu menyakitkan baginya. Dia sudah terbiasa menghadapi razia. Biasanya, jika ada petugas yang datang, dia hanya perlu mengemasi gerobaknya lebih cepat, lalu berpindah tempat. Namun, siang itu, apa yang dia lihat dengan matanya sendiri membuat darahnya mendidih. Saat sedang sibuk memasukkan bahan-bahan dagangannya ke dalam gerobak agar tidak disita, dia melihat beberapa petugas mendekati gerobaknya dengan tatapan yang tidak biasa. Mereka tidak berbicara banyak, hanya melirik ke arah dagangan Pak Hasan. Tanpa banyak basa-basi, salah satu dari mereka dengan santai membuka tempat penyimpanan ayam yang ada di gerobaknya dan mengambil beberapa potong ayam mentah. Lalu, dengan gerakan cepat, dia memasukkan ayam itu ke dalam kantong plastik hitam yang dia bawa. Pak Hasan terkejut. Biasanya, jika ada penyitaan, barang-barang akan dibawa dengan cara yang lebih resmi. Paling tidak, ada surat penyitaan atau barang itu dimasukkan ke dalam kendaraan dinas. Tapi kali ini, yang terjadi justru berbeda. "Hei, itu ayam saya, kenapa kalian ambil?" serunya dengan nada keras. Namun, petugas itu hanya meliriknya sebentar lalu terkekeh kecil. "Sudah, diam saja, ini peraturan baru," jawabnya dengan nada meremehkan. Pak Hasan merasa dadanya sesak oleh kemarahan. Dia tidak habis pikir bagaimana mungkin petugas yang seharusnya menegakkan aturan malah bertindak seperti pencuri. Dia menatap sekeliling, mencari dukungan dari pedagang lain. Dan ternyata, bukan hanya dia yang mengalami hal ini. Beberapa pedagang di sebelahnya juga mengalami nasib yang sama. Ada yang kehilangan minyak goreng, ada yang melihat barang dagangan mereka diambil tanpa alasan jelas.
Para pedagang mulai berani bersuara. Mereka tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan ini. Kalian ini petugas atau perampok? Teriak seorang ibu-ibu yang berjualan gorengan. Suaranya menggema, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Namun, para petugas tetap saja bersikap seolah mereka tidak bersalah. Salah satu dari mereka bahkan terlihat dengan santainya mengambil beberapa bungkus mie instan dari warung kecil di pinggir jalan tanpa berkata apa-apa. Pak Hasan tidak bisa tinggal diam. Dia tahu jika para pedagang tidak melawan, maka perbuatan seperti ini akan terus terjadi. Dia segera mengambil ponselnya dan mulai merekam kejadian tersebut. Wajah-wajah para petugas yang bertindak sewenang-wenang itu mulai terekam dengan jelas di kameranya. Dia tahu bahwa video ini harus disebarluaskan. Ini bukan lagi soal razia biasa, tetapi soal ketidakadilan yang harus dihentikan. Beberapa pedagang lain mulai mengikuti langkahnya. Mereka juga mengeluarkan ponsel masing-masing dan mulai merekam. Salah satu dari mereka bahkan langsung mengunggah video itu ke media sosial. Hanya dalam beberapa menit, video itu mulai menyebar luas. Para petugas yang awalnya santai mulai terlihat gelisah. Mereka sadar bahwa tindakan mereka sedang terekam dan akan menjadi bukti kejahatan mereka. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, para pedagang yang sudah terlanjur marah mulai bergerak mendekat. Pak Hasan menggenggam erat ponselnya, hatinya berdebar kencang. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang. Para pedagang sudah tidak takut lagi. Mereka tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Razia yang seharusnya menegakkan ketertiban justru berubah menjadi ajang pencurian yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Dan kali ini, para pedagang tidak akan tinggal diam. Bu Siti adalah salah satu pedagang yang sudah lama berjualan gorengan di pinggir jalan dekat pasar kota. Setiap hari, dia bangun dini hari untuk menyiapkan dagangannya. Dengan bermodalkan sedikit minyak, tahu, tempe, dan pisang, dia berusaha mencari nafkah demi menghidupi anak-anaknya yang masih sekolah. Namun, siang itu, kerja kerasnya selama berhari-hari seakan sia-sia dalam sekejap. Saat razia Satpol PP berlangsung, Bu Siti awalnya tidak terlalu khawatir. Biasanya, dia hanya perlu menyingkirkan gerobaknya lebih cepat sebelum petugas datang. Tapi kali ini berbeda. Salah seorang petugas mendekati gerobaknya dan tanpa basa-basi langsung mengambil sekantong besar minyak goreng yang baru saja dibelinya pagi tadi. "Hei, itu minyak saya, kenapa diambil?" seru Bu Siti, mencoba mencegahnya. Namun, petugas itu hanya meliriknya sekilas dan tersenyum sinis. "Sudah, Ibu diam saja. Ini sudah aturan," katanya sambil mengangkat kantong minyak goreng itu ke pundaknya. Tak hanya itu, seorang petugas lain juga mengambil sekantong tahu dan pisang yang belum sempat digoreng. Bu Siti semakin panik. "Kalian ini merazia atau mencuri?" bentaknya dengan suara gemetar. Para pedagang lain mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka juga mengalami kejadian serupa. Ada yang melihat rokok dari warung kecilnya diambil. Ada juga yang melihat karung beras mereka diangkut tanpa alasan jelas. "Ini bukan razia, ini pencurian," teriak seorang pedagang lainnya. Amarah mulai membara di hati Bu Siti. Dia merasa tidak terima diperlakukan seperti ini. Dia bekerja keras setiap hari, menahan panas dan lelah demi mencari nafkah yang halal, tapi justru diperlakukan semena-mena oleh mereka yang seharusnya menjaga ketertiban. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian itu. Jika dia tidak bisa melawan secara langsung, setidaknya dia bisa menyebarkan bukti ketidakadilan ini. Salah satu petugas yang sadar sedang direkam segera menghampirinya. "Ibu, jangan sok berani. Hapus video itu sekarang juga," ancamnya. Tapi Bu Siti tidak takut lagi. Dia melangkah mundur sambil tetap merekam. "Kalau kalian tidak bersalah, kenapa takut direkam?" tantangnya. Warga di sekitar yang mendengar itu mulai tersadar. Mereka tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi 4 kemarahan yang memuncak. Suasana yang awalnya hanya diwarnai oleh protes kecil dari beberapa pedagang, kini berubah menjadi sorakan kemarahan yang lebih besar. Semakin banyak pedagang yang menyadari bahwa mereka bukan hanya ditertibkan, tetapi benar-benar dirampas barang dagangannya. Seorang pria parubaya yang berjualan mie ayam berteriak, "Jangan biarkan mereka mencuri. Kita harus ambil kembali barang kita." Massa mulai bergerak. Mereka mengepung para petugas yang membawa barang dagangan mereka.
Salah satu oknum Satpol PP yang membawa sekantong besar tahu dan pisang dari gerobak Bu Siti berusaha kabur, tetapi langkahnya terhalang oleh beberapa pedagang yang menghadangnya. "Turunkan barang itu," bentak seorang pria berbadan besar yang juga seorang pedagang. Oknum Satpol PP itu mencoba bersikap tenang. "Ini sudah prosedur, kalau ada keluhan silakan ke kantor," katanya dengan nada mengintimidasi. Tapi kali ini, para pedagang tidak bisa dibodohi lagi. "Prosedur apanya? Sejak kapan rahasia itu berarti mencuri?" seru seorang ibu-ibu yang sejak tadi menyaksikan kejadian tersebut. Pak Hasan, yang sejak tadi juga merekam kejadian itu, maju ke depan. "Kalau kalian memang petugas yang menjalankan aturan, kenapa barang-barang ini tidak langsung dimasukkan ke mobil dinas? Kenapa malah kalian bawa sendiri?" tanyanya tajam. Para petugas mulai gelisah. Mereka sadar bahwa keadaan sudah tidak terkendali. Salah satu dari mereka berusaha naik ke mobil untuk segera pergi, tetapi sebelum dia sempat menyalakan mesin, seorang pemuda yang sudah sejak tadi mengikuti kejadian itu menghadang di depan kendaraan. "Kalian tidak akan pergi sebelum menjelaskan ini semua," katanya dengan penuh keberanian. Kerumunan warga semakin besar. Mereka mulai berani mengangkat tangan, menunjuk ke arah para petugas yang ketahuan mencuri. Beberapa orang bahkan sudah bersiap merebut kembali barang mereka dari tangan para petugas itu. "Jangan biarkan mereka kabur. Mereka harus bertanggung jawab," teriak seseorang dari belakang. Para petugas yang merasa situasi mulai berbahaya mencoba berbicara. "Baik, baik, kita selesaikan ini dengan kepala dingin," kata salah satu dari mereka. Namun, pedagang yang sudah terlanjur marah tidak mau lagi ditenangkan dengan omongan kosong. Mereka hanya ingin satu hal, keadilan. Dalam hitungan detik, seorang pedagang akhirnya nekat menarik kantong plastik dari tangan salah satu oknum Satpol PP. "Ini barang saya, kalian tidak berhak mengambilnya," teriaknya. Seketika itu juga, massa mulai bergerak lebih agresif. Para pedagang dan warga yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan amarah mereka lagi. Beberapa petugas yang mulai panik berusaha melarikan diri, tetapi warga yang sudah mengepung mereka tidak membiarkan itu terjadi. Satu persatu, mereka ditarik kembali ke tengah kerumunan. "Kalian mau lari kemana? Berani mencuri, berani tanggung jawab," teriak seorang bapak-bapak dengan wajah merah padam. Situasi semakin memanas. Beberapa pedagang yang geram mulai mendorong para oknum petugas itu. Ada yang mencengkeram kerah baju mereka, ada yang menamparkan kepala mereka dengan kemarahan yang tak terbendung. Seragam Satpol PP yang biasanya menjadi simbol ketertiban, kini terlihat lusuh dan berantakan karena emosi massa yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Sementara itu, di media sosial, video kejadian ini sudah menyebar luas. Dalam hitungan menit, ribuan orang mulai berkomentar, mengecam tindakan para oknum tersebut. "Satpol PP atau perampok berseragam," tulis seseorang di kolom komentar. "Mereka pikir rakyat itu bodoh, sekarang kena batunya." Tambah yang lain, di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi mulai terdengar. Beberapa aparat kepolisian yang mendapat laporan datang untuk mengamankan situasi. Tapi kali ini, para pedagang tidak mau lagi diam. Mereka ingin para petugas yang telah mencuri itu benar-benar dihukum sesuai perbuatan mereka. "Tangkap mereka, jangan biarkan mereka lolos," teriak seorang pria dengan penuh semangat. Siang yang awalnya hanya sebuah rahasia biasa kini berubah menjadi puncak kemarahan rakyat kecil yang sudah terlalu lama ditindas. Tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya, tetapi satu hal yang pasti, ketidakadilan telah diperlihatkan secara terang-terangan, dan rakyat tidak akan tinggal diam lagi. Bu Siti adalah salah satu pedagang yang sudah lama berjualan gorengan di pinggir jalan dekat pasar kota. Setiap hari, dia bangun dini hari untuk menyiapkan dagangannya. Dengan bermodalkan sedikit minyak, tahu, tempe, dan pisang, dia berusaha mencari nafkah demi menghidupi anak-anaknya yang masih sekolah. Namun, siang itu, kerja kerasnya selama berhari-hari seakan sia-sia dalam sekejap. Saat razia Satpol PP berlangsung, Bu Siti awalnya tidak terlalu khawatir. Biasanya, dia hanya perlu menyingkirkan gerobaknya lebih cepat sebelum petugas datang. Tapi kali ini berbeda. Salah seorang petugas mendekati gerobaknya dan tanpa basa-basi langsung mengambil sekantong besar minyak goreng yang baru saja dibelinya pagi tadi. "Hei, itu minyak saya, kenapa diambil?" seru Bu Siti, mencoba mencegahnya. Namun, petugas itu hanya meliriknya sekilas dan tersenyum sinis. "Sudah, Ibu diam saja. Ini sudah aturan,
katanya sambil mengangkat kantong minyak goreng itu ke pundaknya. Tak hanya itu, seorang petugas lain juga mengambil sekantong tahu dan pisang yang belum sempat digoreng. Bu Siti semakin panik. Kalian ini merahasia atau mencuri? Bentaknya dengan suara gemetar. Para pedagang lain mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka juga mengalami kejadian serupa. Ada yang melihat rokok dari warung kecilnya diambil, ada juga yang melihat karung beras mereka diangkut tanpa alasan jelas. Ini bukan rahasia, ini pencurian, teriak seorang pedagang lainnya. Amarah mulai membara di hati Bu Siti. Dia merasa tidak terima diperlakukan seperti ini. Dia bekerja keras setiap hari, menahan panas dan lelah demi mencari nafkah yang halal, tapi justru diperlakukan semena-mena oleh mereka yang seharusnya menjaga ketertiban. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian itu. Jika dia tidak bisa melawan secara langsung, setidaknya dia bisa menyebarkan bukti ketidakadilan ini. Salah satu petugas yang sadar sedang direkam segera menghampirinya. "Ibu, jangan sok berani. Hapus video itu sekarang juga," ancamnya. Tapi Bu Siti tidak takut lagi. Dia melangkah mundur sambil tetap merekam. "Kalau kalian tidak bersalah, kenapa takut direkam?" tantangnya. Warga di sekitar yang mendengar itu mulai tersadar. Mereka tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus terjadi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Narasi 4 kemarahan yang memuncak. Suasana yang awalnya hanya diwarnai oleh protes kecil dari beberapa pedagang, kini berubah menjadi sorakan kemarahan yang lebih besar. Semakin banyak pedagang yang menyadari bahwa mereka bukan hanya ditertibkan, tetapi benar-benar dirampas barang dagangannya. Seorang pria parubaya yang berjualan mie ayam berteriak, "Jangan biarkan mereka mencuri. Kita harus ambil kembali barang kita." Massa mulai bergerak. Mereka mengepung para petugas yang membawa barang dagangan mereka. Salah satu oknum Satpol PP yang membawa sekantong besar tahu dan pisang dari gerobak Bu Siti berusaha kabur, tetapi langkahnya terhalang oleh beberapa pedagang yang menghadangnya. "Turunkan barang itu," bentak seorang pria berbadan besar yang juga seorang pedagang. Oknum Satpol PP itu mencoba bersikap tenang. "Ini sudah prosedur, kalau ada keluhan silakan ke kantor," katanya dengan nada mengintimidasi. Tapi kali ini, para pedagang tidak bisa dibodohi lagi. "Prosedur apanya? Sejak kapan rahasia itu berarti mencuri?" seru seorang ibu-ibu yang sejak tadi menyaksikan kejadian tersebut. Pak Hasan, yang sejak tadi juga merekam kejadian itu, maju ke depan. "Kalau kalian memang petugas yang menjalankan aturan, kenapa barang-barang ini tidak langsung dimasukkan ke mobil dinas? Kenapa malah kalian bawa sendiri?" tanyanya tajam. Para petugas mulai gelisah. Mereka sadar bahwa keadaan sudah tidak terkendali. Salah satu dari mereka berusaha naik ke mobil untuk segera pergi, tetapi sebelum dia sempat menyalakan mesin, seorang pemuda yang sudah sejak tadi mengikuti kejadian itu menghadang di depan kendaraan. "Kalian tidak akan pergi sebelum menjelaskan ini semua," katanya dengan penuh keberanian. Kerumunan warga semakin besar. Mereka mulai berani mengangkat tangan, menunjuk ke arah para petugas yang ketahuan mencuri. Beberapa orang bahkan sudah bersiap merebut kembali barang mereka dari tangan para petugas itu. "Jangan biarkan mereka kabur. Mereka harus bertanggung jawab," teriak seseorang dari belakang. Para petugas yang merasa situasi mulai berbahaya mencoba berbicara. Baik, kita selesaikan ini dengan kepala dingin," kata salah satu dari mereka. Namun, pedagang yang sudah terlanjur marah tidak mau lagi ditenangkan dengan omongan kosong. Mereka hanya ingin satu hal, keadilan. Dalam hitungan detik, seorang pedagang akhirnya nekat menarik kantong plastik dari tangan salah satu oknum Satpol PP. "Ini barang saya, kalian tidak berhak mengambilnya," teriaknya. Seketika itu juga, massa mulai bergerak lebih agresif. Para pedagang dan warga yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan amarah mereka lagi. Beberapa petugas yang mulai panik berusaha melarikan diri, tetapi warga yang sudah mengepung mereka tidak membiarkan itu terjadi. Satu persatu, mereka ditarik kembali ke tengah kerumunan. "Kalian mau lari kemana? Berani mencuri, berani tanggung jawab," teriak seorang bapak-bapak dengan wajah merah padam. Situasi semakin memanas. Beberapa pedagang yang geram mulai mendorong para oknum petugas itu. Ada yang mencengkeram kerah baju mereka, ada yang menamparkan kepala mereka dengan kemarahan yang tak terbendung. Seragam Satpol PP yang biasanya menjadi simbol ketertiban, kini terlihat lusuh dan berantakan karena emosi massa yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Sementara itu, di media sosial,
video kejadian ini sudah menyebar luas. Dalam hitungan menit, ribuan orang mulai berkomentar, mengecam tindakan para oknum tersebut. Satpol PP atau perampok berseragam, tulis seseorang di kolom komentar. Mereka pikir rakyat itu bodoh, sekarang kena batunya. Tambah yang lain, di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi mulai terdengar. Beberapa aparat kepolisian yang mendapat laporan datang untuk mengamankan situasi. Tapi kali ini, para pedagang tidak mau lagi diam. Mereka ingin para petugas yang telah mencuri itu benar-benar dihukum sesuai perbuatan mereka. Tangkap mereka, jangan biarkan mereka lolos, teriak seorang pria dengan penuh semangat. Siang yang awalnya hanya sebuah razia biasa kini berubah menjadi puncak kemarahan rakyat kecil yang sudah terlalu lama ditindas. Tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya, tetapi satu hal yang pasti, ketidakadilan telah diperlihatkan secara terang-terangan, dan rakyat tidak akan tinggal diam lagi. Kerumunan pedagang dan warga semakin padat. Suasana yang awalnya hanya sekadar protes kini berubah menjadi lautan kemarahan yang tak terbendung. Para oknum Satpol PP yang awalnya santai mulai menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka mungkin terbiasa menghadapi pedagang yang pasrah dan takut akan kekuasaan mereka, tetapi kali ini berbeda. Pedagang-pedagang yang mereka remehkan kini berdiri tegak, menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang mereka alami. Seorang pria berperawakan besar, yang sejak tadi menjadi sasaran amarah pedagang, mencoba menenangkan situasi. "Tenang, kita bisa bicarakan ini baik-baik," serunya, namun suaranya tenggelam dalam gelombang protes. Seorang pedagang yang kehilangan sekarung berasnya maju ke depan. "Bicarakan apa? Barang-barang kami kalian ambil tanpa alasan. Ini bukan rahasia, ini pencurian," teriaknya. Oknum Satpol PP lainnya, yang sudah mulai pucat, mencoba menyembunyikan barang curian di balik mobil dinas. Namun, seorang anak muda melihatnya dan langsung menunjuk ke arahnya. "Hei, jangan coba-coba sembunyikan barang itu. Itu bukan milik kalian," teriaknya. Masa semakin beringas. Beberapa pedagang mulai nekat menarik kembali barang dagangan mereka. Ada yang merebut kantong plastik dari tangan oknum petugas. Ada juga yang langsung menggeledah mobil dinas untuk mengambil kembali dagangan yang disita secara tidak sah. Wajah para petugas itu kini penuh ketakutan. Mereka tak menyangka bahwa hari ini justru mereka yang dikepung, bukan para pedagang. Salah satu dari mereka mencoba berlari, tetapi langsung dihadang oleh beberapa warga. "Mau lari kemana? Hadapi ini seperti laki-laki," bentak seorang bapak-bapak dengan tangan mengepal. Seorang ibu yang gerobaknya dirampas sejak tadi akhirnya tak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan tangan gemetar, dia menamparkan salah satu petugas. "Ini uang makan anak saya. Kalian tega mengambilnya," isaknya dengan mata berkaca-kaca. Tamparan itu menjadi pemicu. Warga yang sejak tadi menahan emosi akhirnya mulai mendorong dan mencengkeram kerah para oknum petugas itu. Di tengah ketegangan itu, suara sirene kembali terdengar. Kali ini, bukan mobil Satpol PP yang datang, melainkan mobil polisi. Namun, bukannya membuat massa mundur, kehadiran polisi justru semakin memanaskan situasi. Para pedagang menuntut agar para oknum petugas itu segera ditangkap. "Jangan biarkan mereka kabur, mereka harus dihukum," teriak seseorang dari tengah kerumunan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi 6 amarah yang tak terbendung. Mobil polisi berhenti tepat di depan kerumunan. Beberapa aparat kepolisian turun dengan ekspresi serius, melihat kekacauan yang terjadi. Seorang perwira polisi maju ke depan, berusaha memahami situasi. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya tegas. Pak Hasan, yang sejak tadi merekam kejadian ini, segera maju. "Pak, kami tidak melawan razia. Tapi lihat ini, mereka bukan hanya menertibkan, mereka mencuri barang dagangan kami," katanya sambil memperlihatkan video yang direkamnya. Polisi itu melihat layar ponsel dengan dahi berkerut. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana para oknum Satpol PP mengambil barang-barang tanpa prosedur yang benar. Warga yang sejak tadi berteriak kini semakin lantang. "Tangkap mereka, Pak, kami punya bukti," teriak seorang pemuda. Seorang ibu lain juga bersuara, "Kami kerja banting tulang, tapi mereka seenaknya ambil dagangan kami. Ini bukan penertiban, ini perampokan." Para oknum Satpol PP yang terpojok mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba membela diri. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak," kata salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Namun,
Polisi itu hanya meliriknya sekilas sebelum kembali menatap video di ponsel Pak Hasan. Kalau kalian menjalankan tugas, kenapa barang-barang ini tidak langsung diamankan di kantor? Kenapa malah dibawa sendiri? Tanya polisi itu dengan nada tajam. Tak ada jawaban. Para petugas itu hanya saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu, mereka tidak bisa lagi berkelit. Apalagi, di sekeliling mereka, ratusan pasang mata tengah menatap dengan penuh kebencian. Salah seorang polisi mengeluarkan borgol. Berdasarkan bukti yang kami terima, kalian diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan pencurian. Kalian kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, katanya tegas. Massa bersorak. Pedagang yang tadinya marah kini mulai merasa lega. Mereka melihat sendiri bagaimana oknum-oknum itu akhirnya harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan bertepuk tangan saat satu persatu petugas itu digiring ke dalam mobil polisi. Namun, amarah warga belum sepenuhnya reda. Kami ingin mereka benar-benar dihukum. Jangan cuma ditahan sebentar lalu dilepaskan lagi. Teriak seorang bapak dengan penuh emosi. Polisi yang bertugas berusaha menenangkan. Kami akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku, katanya. Di sisi lain, Bu Siti yang sejak tadi gemetar karena barang dagangannya dicuri akhirnya menitikkan air mata. Seorang pemuda yang melihatnya mencoba menghibur. Bu, setidaknya kita sudah mendapat keadilan. Video ini sudah viral, mereka tidak bisa lagi lolos begitu saja, katanya. Dan benar saja, saat itu juga ponsel-ponsel di tangan warga mulai berbunyi. Berita tentang kejadian ini telah menyebar luas di media sosial. Tagar-tagar Satpol PP maling dan tagar keadilan untuk pedagang mulai menjadi trending. Netizen dari berbagai penjuru negeri ikut bersuara, mengecam tindakan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Hari itu, para pedagang kecil yang selama ini selalu menjadi korban akhirnya bisa sedikit tersenyum. Mereka mungkin tak bisa mengubah sistem dalam sekejap, tetapi mereka telah membuktikan bahwa rakyat kecil pun bisa melawan ketidakadilan dan menang. Setelah para oknum Satpol PP digiring ke mobil polisi, kerumunan warga dan pedagang masih belum sepenuhnya tenang. Emosi mereka masih meluap-luap, seperti api yang belum sepenuhnya padam. Beberapa orang masih meneriakkan tuntutan agar para pelaku tidak hanya ditahan sementara, tetapi benar-benar diproses hukum dengan adil. Pak Hasan, yang sejak awal merekam kejadian ini, berusaha menenangkan massa. Kita sudah menang, mereka sudah ditangkap. Sekarang, kita pastikan mereka benar-benar dihukum, serunya. Namun, beberapa orang masih geram. Seorang pemuda berteriak, bagaimana kalau mereka dilepas begitu saja setelah ini? Sudah banyak kasus seperti ini, tapi akhirnya menghilang tanpa kabar. Kerumunan kembali gaduh. Kecurigaan terhadap sistem hukum yang seringkali berpihak pada yang berkuasa membuat mereka waspada. Seorang ibu yang dagangannya dirampas mulai menangis, masih teringat bagaimana hasil kerja kerasnya lenyap begitu saja. Kalau mereka dilepas, siapa yang akan ganti rugi dagangan kami? Isaknya, polisi yang bertugas mencoba meredakan suasana. Kami janji akan memproses. Ini sesuai hukum. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan buat laporan resmi, ujar salah seorang perwira. Namun, pedagang tahu bahwa laporan seperti itu seringkali hanya berakhir di tumpukan berkas yang terlupakan. Di tengah ketegangan, seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput maju ke depan. Dialah Pak Darto, salah satu pedagang paling lama di daerah itu. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa, dia berkata, kita sudah bersatu untuk melawan ketidakadilan hari ini. Jangan biarkan perjuangan kita berhenti di sini. Kita harus terus mengawal kasus ini sampai mereka benar-benar dihukum. Massa mulai tenang. Kata-kata Pak Darto seperti menyalakan harapan baru. Mereka sadar, perjuangan mereka belum selesai. Ini bukan hanya tentang para oknum yang mencuri dagangan mereka, tetapi juga tentang keadilan yang harus terus diperjuangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi 8 gelombang perlawanan rakyat kecil. Keesokan harinya, berita tentang kejadian rahasia yang berujung pada pencurian oleh oknum Satpol PP menjadi viral di seluruh negeri. Video yang direkam Pak Hasan telah tersebar luas di berbagai platform media sosial. Televisi nasional mulai meliput, dan berbagai komentar dari masyarakat terus mengalir. Beginilah nasib rakyat kecil, sudah susah cari makan, malah dirampas juga, tulis seorang netizen. Kalau warga tidak merekam dan melawan, mereka pasti akan lolos begitu saja. Tulis yang lain,
Tagar-tagar Satpol PP maling dan tagar keadilan untuk pedagang mendominasi media sosial. Tekanan dari masyarakat semakin kuat, memaksa pihak berwenang untuk bertindak lebih tegas. Pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, mengumumkan bahwa para oknum yang terlibat dalam kasus ini telah dinonaktifkan sementara dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, bagi para pedagang, ini belum cukup. Mereka ingin jaminan bahwa kasus ini tidak akan menguap begitu saja seperti banyak kasus serupa di masa lalu. Sejumlah pedagang dan aktivis mulai mengorganisir aksi protes damai di depan kantor pemerintah daerah. Dengan spanduk bertuliskan, "Kami butuh keadilan, bukan penindasan," mereka menyuarakan tuntutan mereka. Di sisi lain, keluarga para oknum Satpol PP yang ditangkap mulai merasa tertekan. Beberapa di antara mereka mencoba membela diri, mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas. Namun, dengan bukti video yang jelas, sulit bagi mereka untuk mengelak. Sementara itu, di pasar tempat kejadian berlangsung, para pedagang mulai merasa lebih percaya diri. Mereka kini tahu bahwa jika bersatu, mereka bisa melawan ketidakadilan. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan setiap kali razia datang. Mereka tahu, mereka harus waspada dan selalu siap merekam setiap tindakan yang mencurigakan. Di sebuah warung kecil, Bu Siti duduk bersama Pak Darto dan beberapa pedagang lainnya. "Mungkin kita hanya pedagang kecil, tapi kalau kita kompak, mereka tidak akan bisa menindas kita lagi," kata Bu Siti dengan penuh semangat. Pak Darto tersenyum dan mengangguk. "Benar, hari ini kita sudah membuktikan bahwa rakyat kecil pun punya suara. Sekarang, kita pastikan suara itu tetap didengar." Dan begitulah, dari sebuah insiden yang menyakitkan, lahirlah kesadaran baru di antara para pedagang kecil. Mereka bukan lagi sekadar korban, melainkan pejuang keadilan yang tidak akan diam lagi saat hak mereka dirampas. Kasus pencurian dagangan oleh oknum Satpol PP ternyata hanyalah puncak gunung es. Setelah viral di media sosial dan menjadi sorotan nasional, beberapa mantan pedagang yang pernah mengalami kejadian serupa mulai angkat bicara. Mereka bercerita bahwa razia seperti ini seringkali berujung pada hilangnya barang dagangan mereka, tetapi selama ini mereka tidak berani melawan karena takut akan represifnya aparat. Tak butuh waktu lama bagi beberapa wartawan investigasi untuk mulai menelusuri lebih dalam. Dari beberapa sumber anonim, mereka menemukan pola yang mencurigakan. Barang-barang hasil razia tidak semuanya dimusnahkan atau dikembalikan ke pedagang setelah sidang tipiring. Sebagian besar justru dijual kembali ke pihak ketiga dengan harga murah atau bahkan digunakan sendiri oleh para oknum petugas. Salah satu wartawan menemukan bukti bahwa ada beberapa toko grosir yang menerima barang dagangan dari hasil razia dengan harga di bawah pasaran. Barang-barang seperti beras, minyak goreng, bahkan pakaian yang seharusnya disita hanya untuk kepentingan penertiban, ternyata beredar di pasaran kembali. Berita ini semakin memperkuat amarah masyarakat. Ternyata, razia yang selama ini dilakukan bukan hanya demi ketertiban kota, tetapi juga menjadi ladang bisnis gelap bagi oknum-oknum tertentu. Para pedagang semakin berani bersuara, dan mereka mulai mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua razia yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Di media sosial, muncul lebih banyak kesaksian. Ada pedagang yang mengaku melihat barang dagangannya dijual di pasar lain dengan harga lebih murah. Ada pula mantan pegawai toko yang mengatakan bahwa mereka sering menerima barang dari oknum tertentu tanpa banyak bertanya. Masyarakat kini sadar bahwa ini bukan hanya tentang satu dua oknum. Ini adalah jaringan yang lebih besar. Jika dibiarkan, rakyat kecil akan terus menjadi korban. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi 10 tekanan publik dan langkah hukum. Setelah bukti-bukti baru terus bermunculan, tekanan publik semakin besar. Gelombang protes tidak hanya terjadi di kota tempat insiden itu terjadi, tetapi juga di berbagai daerah lain. Banyak pedagang kecil yang merasa senasib mulai mengungkapkan pengalaman mereka menghadapi razia yang tidak adil. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Menteri Dalam Negeri dan gubernur setempat mengadakan konferensi pers mendadak. Dalam pernyataan resmi, mereka mengakui adanya indikasi penyimpangan dalam praktik razia yang dilakukan oleh Satpol PP di beberapa daerah. "Kami tidak akan mentoleransi tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti bersalah, para oknum akan diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan tuntutan hukum," ujar gubernur dengan nada serius. Tak lama setelah pernyataan itu, Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan resmi.
Beberapa oknum Satpol PP yang ditahan akhirnya mengakui adanya praktik jual beli barang hasil razia. Mereka menyebut beberapa nama atasan yang juga terlibat. Para pemimpin daerah yang sebelumnya diam kini mulai sibuk membersihkan nama mereka. Beberapa pejabat tinggi di Dinas Ketertiban Umum dipanggil untuk diperiksa. Beberapa dari mereka bahkan dinonaktifkan sementara untuk memudahkan penyelidikan. Di tengah situasi yang semakin memanas, beberapa pedagang yang menjadi korban akhirnya diundang untuk memberikan kesaksian. Pak Hasan, yang sejak awal merekam kejadian, menjadi salah satu saksi utama. Bersama beberapa pedagang lain, ia menceritakan bagaimana razia selama ini dilakukan dengan sewenang-wenang dan bagaimana barang-barang mereka lenyap tanpa jejak. Media terus menyorot kasus ini. Setiap perkembangan baru langsung menjadi berita utama. Masyarakat semakin kritis dan tidak mau lagi menerima alasan-alasan klise yang sering digunakan untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan. Hari itu, di depan pasar, Bu Siti yang sebelumnya hanya seorang pedagang kecil kini berdiri tegak di hadapan wartawan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya ingin keadilan. Jika mereka bisa mengambil dagangan kami tanpa hukuman, lalu di mana hukum untuk rakyat kecil?" Suara Bu Siti menggema, dan hari itu, seluruh negeri mulai benar-benar mendengarkan. Kasus pencurian dagangan oleh oknum Satpol PP telah mengguncang publik. Tidak hanya di kota tempat kejadian, tetapi di berbagai daerah lain, para pedagang mulai bersuara. Mereka yang selama ini diam karena takut akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Kisah-kisah tentang razia sewenang-wenang yang berujung pada kehilangan barang dagangan semakin banyak bermunculan di media sosial. Di berbagai kota, muncul aksi damai dari para pedagang kaki lima. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan penjahat, kami mencari nafkah, stop razia ilegal, dan tegakkan keadilan untuk pedagang kecil." Dukungan pun datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, dan tokoh publik. Bahkan, beberapa selebritas dan influencer turut mengangkat isu ini. Mereka mengecam tindakan para oknum yang menyalahgunakan wewenang, serta menuntut reformasi dalam sistem penertiban pedagang kaki lima. Beberapa tokoh politik juga mulai angkat bicara, menuntut investigasi lebih luas terhadap praktik razia yang selama ini berlangsung. Di sisi lain, tekanan publik semakin memperberat posisi pemerintah daerah dan institusi Satpol PP. Kepala dinas terkait dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan penjelasan. Mereka yang sebelumnya berusaha menghindari tanggung jawab kini tak bisa lagi mengelak. Di pasar tempat kejadian awal terjadi, suasana mulai berubah. Para pedagang yang biasanya takut ketika melihat mobil Satpol PP kini justru bersikap lebih tegas. Mereka sudah tidak lagi diam. Mereka tahu bahwa kini ada sorotan publik yang mengawasi. Namun, di tengah semua ini, para pedagang masih menghadapi ketidakpastian. "Kami sudah melawan, tapi apakah ini cukup?" tanya Pak Darto kepada Bu Siti saat mereka duduk di warung kopi usai aksi damai. Bu Siti menghela napas. "Kita sudah mulai sesuatu yang besar. Sekarang, kita harus memastikan mereka benar-benar bertanggung jawab," ujarnya mantap. Mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Narasi 12 vonis untuk para oknum. Beberapa minggu setelah kasus ini mencuat, proses hukum terhadap para oknum Satpol PP yang mencuri dagangan pedagang mulai memasuki babak baru. Beberapa dari mereka telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk beberapa pejabat yang terbukti terlibat dalam jaringan ilegal ini. Persidangan mereka menjadi sorotan nasional. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan masyarakat yang ingin melihat bagaimana hukum akan ditegakkan. Pak Hasan, yang sejak awal merekam kejadian, dihadirkan sebagai saksi utama bersama beberapa pedagang lain yang menjadi korban. Jaksa membeberkan berbagai bukti, mulai dari video yang viral, testimoni para pedagang, hingga bukti transaksi barang curian yang dijual kembali ke beberapa toko. Para terdakwa, yang sebelumnya merasa memiliki kuasa, kini hanya bisa tertunduk diam di bangku pesakitan. Ketika hakim akhirnya membacakan putusan, seluruh ruangan menjadi hening. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, para terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pencurian. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara. Ruangan sidang langsung riuh. Beberapa pedagang bersorak, sementara yang lain menitikkan air mata haru. Keadilan yang selama ini mereka anggap mustahil akhirnya terwujud. Di luar pengadilan,
ratusan pedagang berkumpul, menunggu hasil sidang dengan harap-harap cemas. Begitu mendengar vonis dijatuhkan, mereka langsung bersorak. Akhirnya, hukum masih ada untuk rakyat kecil, teriak seorang pedagang dengan mata berkaca-kaca. Namun, bagi Bu Siti dan Pak Darto, ini bukan hanya soal vonis. Ini adalah bukti bahwa rakyat kecil bisa melawan ketidakadilan jika mereka bersatu. Saat malam menjelang, di warung kopi tempat mereka biasa berkumpul, Pak Hasan menatap ke kejauhan. Hari ini kita menang, tapi kita harus tetap waspada, jangan sampai ini terjadi lagi. Bu Siti tersenyum. Benar, ini baru awal, kita harus terus mengawasi, karena kalau kita diam, mereka akan kembali. Mereka pun mengangkat gelas kopi mereka. Malam itu, di antara sorak kemenangan, lahir sebuah kesadaran baru, bahwa rakyat kecil pun punya suara, dan suara itu tidak boleh dibungkam lagi. Pasca vonis terhadap para oknum Satpol PP yang mencuri dagangan, suasana di pasar dan berbagai tempat usaha pedagang kaki lima mulai berubah. Tidak ada lagi razia mendadak yang dilakukan dengan cara kasar. Beberapa pedagang yang dulu ketakutan mulai kembali berjualan dengan lebih tenang. Pemerintah daerah pun mulai mengambil langkah untuk memperbaiki sistem penertiban pedagang. Aturan baru diterbitkan, mengatur bahwa razia hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang jelas, transparan, dan tidak merugikan pedagang kecil. Bahkan, beberapa petugas Satpol PP yang baru direkrut diwajibkan mengikuti pelatihan khusus untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan lebih manusiawi. Namun, di balik perubahan ini, ada juga pihak yang masih merasa tidak puas. Beberapa petugas lama yang tidak terlibat dalam kasus pencurian merasa tersinggung dengan citra buruk yang melekat pada instansi mereka. Kami tidak semuanya jahat, kata salah satu petugas Satpol PP dalam sebuah wawancara televisi. Kami juga hanya menjalankan tugas. Tapi karena ulah segelintir orang, semua jadi kena imbas. Di sisi lain, pedagang masih skeptis. Hari ini mereka bilang akan berubah, tapi apakah itu akan bertahan lama? Tanya Pak Darto dalam sebuah diskusi di warung kopi bersama pedagang lainnya. Kita harus tetap mengawasi, jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Bu Siti mengangguk setuju. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa melawan jika kita bersatu. Jangan biarkan mereka lupa akan hal itu. Meskipun perubahan mulai terasa, pedagang tahu bahwa perjuangan mereka belum benar-benar selesai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Narasi 14 bangkitnya kesadaran kolektif. Kasus ini tidak hanya berdampak di satu kota, tetapi juga di berbagai daerah lain. Para pedagang kaki lima di berbagai kota mulai lebih berani bersuara. Mereka sadar bahwa mereka bukan hanya korban, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Beberapa kelompok pedagang mulai membentuk organisasi yang lebih solid. Mereka mengajukan petisi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada pedagang kecil. Di beberapa daerah, diskusi antara pemerintah dan perwakilan pedagang mulai rutin diadakan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima tanpa harus menggunakan kekerasan. Media sosial tetap menjadi alat utama dalam pengawasan. Pedagang kini saling berbagi informasi tentang razia dan memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang. Jika ada insiden yang mencurigakan, mereka langsung merekam dan menyebarkan informasi. Sementara itu, di pasar tempat kejadian pertama terjadi, Bu Siti dan Pak Darto merasa lega melihat perubahan yang mulai terjadi. Tidak ada lagi petugas yang seenaknya merampas dagangan atau bersikap kasar. Bahkan, beberapa petugas baru yang bertugas di lapangan mulai membangun hubungan lebih baik dengan para pedagang. Namun, Pak Hasan tetap mengingatkan, jangan lengah. Mereka bisa saja berubah sekarang karena tekanan publik, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bu Siti tersenyum dan berkata, kalau mereka kembali ke cara lama, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Peristiwa ini bukan hanya sekadar insiden pencurian oleh oknum Satpol PP. Ini adalah awal dari kesadaran kolektif bahwa rakyat kecil memiliki kekuatan jika mereka bersatu. Malam itu, di warung kopi, suara para pedagang tidak lagi penuh keluhan dan ketakutan. Mereka berbicara dengan lebih percaya diri, dengan keyakinan bahwa mereka bukan lagi sekadar korban, tetapi pejuang yang siap mempertahankan hak-hak mereka. Beberapa bulan setelah insiden pencurian dagangan oleh oknum Satpol PP, suasana di pasar telah berubah drastis. Tidak ada lagi razia brutal yang dilakukan dengan semena-mena.
Pemerintah daerah telah mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan setiap razia dilakukan secara transparan, dengan pendampingan dari perwakilan pedagang dan diawasi oleh media. Bu Siti, Pak Darto, dan Pak Hasan kini menjadi sosok yang dihormati di kalangan pedagang kecil. Mereka tidak hanya menjadi saksi perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga pemimpin gerakan yang menginspirasi banyak orang. Para pedagang kini lebih sadar akan hak-hak mereka dan tidak lagi mudah ditindas. Namun, perjuangan belum berakhir. Dalam sebuah diskusi yang diadakan di balai warga, seorang pedagang bertanya, apa yang akan kita lakukan jika mereka mencoba menindas kita lagi di masa depan? Pak Hasan tersenyum dan menjawab, kita sudah belajar banyak. Kita tahu bahwa kita punya kekuatan jika kita bersatu. Jika ada ketidakadilan lagi, kita tidak akan diam. Bu Siti menambahkan, sekarang, kita tidak hanya bertahan. Kita harus memastikan keadilan ini bertahan untuk generasi setelah kita. Warung kopi tempat mereka biasa berkumpul kini menjadi pusat diskusi bagi para pedagang. Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang harga barang atau persaingan dagang, tetapi juga tentang hak, keadilan, dan bagaimana menjaga kesejahteraan bersama. Kasus yang dulu hanya dianggap sebagai insiden kecil kini telah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil melawan kesewenang-wenangan. Media masih terus mengawasi, pemerintah lebih berhati-hati, dan pedagang lebih berani. Malam itu, saat Bu Siti menutup lapaknya, ia tersenyum puas. Ia tahu, meski hidup sebagai pedagang kaki lima penuh tantangan, kini mereka tidak lagi sendirian. Mereka telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar orang kecil, mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak diperlakukan dengan hormat dan adil. Dan perjuangan itu akan terus hidup, diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari kejadian ini, kita belajar satu hal. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Ketika rakyat kecil bersatu, suara mereka bisa mengguncang penguasa. Hari ini, mereka yang bersalah telah mendapat hukuman. Tapi apakah ini akhir? Tidak, karena pengawasan rakyat harus terus berjalan. Jangan biarkan ketidakadilan kembali merajalela. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk selalu membela yang benar, karena keadilan bukan hanya milik orang besar, tetapi juga milik kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.